Oke lur, ketemu mending karo Agung Titik. Salam ngabak. Di video kali ini saya akan membahas tentang lakbet itu yang gestang itu agar bisa bunyi itu harus bagaimana biar ngekeknya itu sambil gestang. Karena itu tadi malam itu jam 2 apa jam 3 ada orang yang inbox itu minta buatkan cara membuat lakbet gestang itu gestangnya itu sambil ngekek. Kirain tadi malam cara membuat lakbet itu lakbet yang normal agar jadi gestang, ternyata ingin menjadikan lakbet gestang itu ngekeknya itu sambil gestang. Tapi sebelum saya mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Sebetulnya lakbet yang gestang itu tidak semuanya lakbet gestang itu jantan. Saya juga punya lakbet yang gestang itu berkelamin seperti betina, tapi dia birahinya itu gestang. Kadang-kadang penyebab gestang karena pakan terlalu tinggi bisa menyebabkan lakbet itu gestang. Juga ada penyakit di anusnya jadi gatel jadi gestang juga bisa. Banyak penyebabnya lah. Jika kalian itu ingin menjadikan lakbet gestang itu agar gestangnya sambil ngekek, itu langkah pertama itu seperti lakbet proses penggacoran terlebih dahulu. Melakukan proses penggacoran lakbet gestang itu menurut saya kan lakbet gestang itu cenderung lebih tidak ngawin atau lebih cuma gestang di tangkringan, karena cuma gestang itu birahinya sudah tersalurkan. Maka buat penggacoran lakbet gestang itu ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa disenggelkan terlebih dahulu untuk penggacorannya. Untuk disinggelkan rawatan harian sih bisa di krodong atau diasingkan, tetapi perawatan lakbet yang ingin digacorkan itu harus menggunakan pakan tinggi, karena prinsip dasar saya tetap seperti pleci, tidak ada pakan yang mendongkrak birahi maka birahinya susah naik, juga akan sulit untuk membuat lakbet itu memancing tingkat kegacorannya. Kalau menggunakan millet polos juga bisa, tapi nggak tahu akan bunyinya itu kapan. Saya sarankan sih menggunakan millet yang ada di toko-toko atau millet racikan atau millet apalah yang menurutnya itu mendongkrak birahi agar birahinya cepat naik. Kemudian yaitu diimbangi dari segi perawatan, karena cuma dari segi pakan itu tidak mau semahal apapun pakan itu tidak akan membuat gacor dalam hitungan 1 hari atau 1 minggu. Lakbet gacor itu ada prosesnya masing-masing, tidak cuma dikasih pakan mahal itu langsung sehari 1 minggu langsung jadi gacor. Tidak seperti itu, semuanya ada tahapannya masing-masing. Untuk perawatan harian sih bisa kita mulai dengan, kalau bangunnya kalian itu pagi, bisa mulai diembunkan. Setelah diembun sampai keluar sinar matahari itu perawatan itu mulai dimandikan, cari settingan pemandian. Kalau saya sih biasa kalau menggacorkan itu cari settingan pemandian. Jadi kalau dilakukan pada pagi hari dan malam hari itu kurang atau jadi lakbet itu lesu atau kurang rajin ngekek, bisa diganti dengan cukup
mandi malam saja. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari settingan dalam pemandian tersebut. Untuk settingan dijajar juga bisa mempercepat burung itu jadi gacor, yaitu untuk rawatan harian tetap menggunakan pakan-pakan racikan atau millet-millet racikan yang sekiranya mendongkrak birahi. Untuk rawatan harian bisa ditempel itu, kalau sistem penggacoran model ditempel itu siang atau malam itu lakbet tetap ditempel. Untuk melatih tingkat kegacorannya itu bisa dilatih dari jam pagi jam 7 atau jam 8, kemudian siangnya baru melakukan proses perawatan. Juga bisa paginya melakukan perawatan, siangnya juga bisa melakukan proses penggacoran. Jadi tergantung waktu kalian itu sibuk tidak sibuknya itu kapan, jam berapa. Jadi untuk mencari burung itu agar nyaman memancing kegacorannya itu harus dilakukan kapan. Jadi pintar-pintar kalian mengatur waktu. Jika kalian itu bekerja ya sesempatnya sajalah. Untuk sistem pemandian juga mencari untuk burung kesukaannya juga yang burung itu suka untuk segi untuk segi remis, jagung, kangkung atau yang lainnya. Jadi kunci pertamanya kalau penggacoran jantan sih ada yang dijemur jemur kenceng, ada juga yang dijemur cukup sebentar. Karena semua burung itu juga karakternya berbeda-beda, tidak semuanya sama. Setiap orang pemain juga dalam melakukan sistem penggacoran, dalam sistem mencetak gacoan itu juga berbeda-beda tergantung karakternya burung tersebut. Kalian itu harus jangan terlalu ambisi untuk lakbet itu jadi gacor atau lakbet itu jadi konslet. Kunci utamanya itu rawatan itu harus konsisten terlebih dahulu. Jangan bergonta-ganti rawatan, jangan bergonta-ganti pakan, biar suatu saat nanti lama-kelamaan juga akan gacor dengan sendirinya. Kalau untuk settingan untulan juga lakbet gestang kan cenderung tidak ngawin, juga bisa diuntulkan. Mau diuntulkan dengan jantan boleh, mau diuntulkan dengan betina juga boleh. Untuk penaruhan di sangkar T3 juga bisa, untuk di sangkar ternak juga bisa, untuk di kandang umbaran juga bisa. Jadi kalian itu harus memilih settingan mana, untuk metode yang mana. Jadi pintar-pintar kalian memilih dan memahami karakter burung tersebut. Kalau lakbet gestang itu cenderung kan tidak ngawin, Pak, boleh diuntulkan. Kecuali kalau lakbet yang tidak gestang itu lebih cenderung kalau birahinya lebih tinggi itu bisa menyebabkan proses jadi kawin. Kalau lakbet itu kawin maka tingkat kegacorannya saya rasa itu akan hilang lah. Jadi saya sarankan kalau lakbet kalian itu enggak gestang itu jangan diuntulkan dengan lawan jenis. Kalau soal waktu lakbet itu jadi gacor atau gestangnya itu sambil ngekek, saya tidak pastikan. Itu semua tergantung rawatannya konsisten atau tidak, lakbetnya karakternya gimana. Kan ada lakbet juga yang cepat diproses dalam waktu 1 bulan 2 bulan jadi gacor. Ada juga yang tidak prospek tapi dipaksa diproses untuk menjadi gacoan berbulan-bulan sampai setengah tahun juga ada yang tidak gacor. Jadi kunci utamanya lakbet itu harus
prospek terlebih dahulu sebelum dijadikan gacoan. Karena kalau lakbet itu prospek, lakbet itu rajin ngekek, sudah mempunyai cerewet, sudah mempunyai sedikit-sedikit durasi walaupun pendek-pendek, pasti lakbet itu cerewet, ya minimal sudah apalah prospek. Jadi modal pertama dalam pencetakan untuk penggacoran itu lakbet itu harus prospek terlebih dahulu. Itu kalau menurut saya. Kalau tidak prospek susah untuk diproses dari bakalan atau dari omjokan. Untuk kalian kalau tidak sabaran, kalau ambisi, mendingan saya sarankan buat kalian itu langsung beli di lapangan yang sudah jalan di lapangan. Jadi cuma tinggal nyeting dan ajak jalan-jalan. Paling kalau beli di lapangan yang sudah gacor paling ya 1 juta sampai 5 juta lah, udah dapat yang bahan-bahan yang udah jalan lapang, sudah gacor, memiliki materi, memiliki durasi. Jadi begitulah cara-cara saya itu menggacorkan lakbet gestang. Itu bisa dilakukan disenggelkan, bisa ditempel, bisa diuntul dengan lawan jenis. Karena kalau diuntul kan lakbet gestang itu cenderung tidak ngawin, kan menyalurkan birahi hasratnya itu ke tangringan. Setelah sudah tersalurkan maka kemudian akan lanjut itu agar ngekek. Untuk penggacoran jantan sih menurut saya wajib mandi dan wajib jemur. Ya ada juga yang non mandi non jemur juga bisa dilakukan penggacoran. Contohnya itu seperti 2 minggu yang lalu saya beli paut itu yang Batman itu kelamin jantan umur 3 bulan 3 hari tanpa dimandikan, tanpa dijemur. Itu apa ya, dari beli langsung saya kasih makan millet kenceng. 3 hari itu sudah mulai garuk-garuk kepala ngekek, garuk kepala ngekek, garuk kepala ngekek. Itu sebelum sampai bocor itu sudah dibayar orang terlebih dahulu. Jadi saya itu cuma apa ya, melihara burung itu cuma sekedar hobi, buat kesibukan, buat apa. Jadi sekiranya saya ada uang itu beli burung bakalan untuk digacorkan atau diapa agar dijual lagi dapat untung. Karena hobi kalau tidak menguntungkan itu ya percuma. Kita kalau beli rokok juga harus pakai uang, bukan pakai daun. Intinya seperti itulah. Oke, cukup sekian di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan.